tapi harus sesuai Pak. Kalau tidak sesuai itu kadang-kadang kita sampaikan ke di SIG engine kadang-kadang masih ditolak. Artinya mungkin nanti pada saat kita ngetik ini 1607 kita tidak boleh pakai koma lah. Nah, seperti itu. Namanya memang harus nggak pakai apa gitu kan. Harus ada teknik tersendiri nanti biar nanti kemudian. Yang kedua Pak, sekarang ini adanya pendaftaran mandiri. Tapi memang kita belum sosialisasikan itu karena kami juga sendiri baru dapat kurang lebih 1 bulan yang lalu. Itu pun memang belum sempurna sepertinya. Masyarakat umum dia bisa untuk mendaftarkan mandiri melalui HP Android. Di situ di masyarakat bisa mendaftarkan sendiri. Bagusnya juga nanti bangun masyarakat memang harus perangkat desa, perangkat kelurahan. Kalau tidak, basing-basing baik kayak dia masuk ke kan, ya memang itu harus foto rumah bisa baik orang si A difotonya ke Mas B. Nah, kebacalah oleh aplikasi kita layak daftar atau kenyataannya rumahnya bagus. Tapi kalaupun nanti jadi seperti itu, setelah masuk di supervisor kabupaten, siapa-siapa yang mengusulkan itu, kami akan kembalikan lagi datanya. Misalnya data dari Sungai kami kembalikan datanya, misalnya ada 10 nih Pak, ada orang masuk usulan baru 10, kami kembalikan dulu lagi nanti ke desa. Apakah benar orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mampu, yang pantas untuk masuk dalam penambahan tersebut? Itu yang versi kedua. Tapi terus terang sampai sekarang hal itu sepertinya belum secara sempurna Pak. Kawan-kawan mungkin di TKH juga sudah mencoba untuk membuka cek data bansos namanya, cek data bansos. Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi nanti cek data bansos itu bisa untuk penambahan atau pengusulan usulan. Tapi sekali lagi itu belum sempurna. Kemudian yang kedua data tercampur tadi seperti katakan sama seperti Kenten dengan Talang Keramat tadi. Kalau memang nanti tidak ditemukan atau memang terhapus atau dikerjakan oleh Sungai Rengit, secara aplikasi sebenarnya di SIG itu ada nama pembatalan. Tapi informasi kawan-kawan sekarang, kalau dulu enak pembatalan yang akan masuk lagi ke aplikasi cek yang invalid yang belum diperiksa. Tapi sekarang sepertinya agak lama Pak. Kami tidak tahu dengan aplikasi SIG ini. Tapi nanti silakan Bu Dian untuk menjelaskan masalah baik penambahan maupun dengan cek data bansos maupun dengan data yang untuk pembatalan. Baik Pak, ini terkait data dari Sungai Rengit, Sungai Rengit Murni masih dihapus oleh Sungai Rengit Pak ya, dari Sungai Rengit Murni. Jadi kalau proses itu baru kita lakukan, sebenarnya itu tadi benar kata Pak Daniel tadi, kita masih bisa melakukan pembatalan Pak. Namun memang pembatalan ini kami juga kurang paham kenapa sekarang agak sulit kita, proses itu lama. Kalau dulu begitu kita melakukan pembatalan, nah kalau di PKH ini sudah sering melakukan ya. Nah, biasanya kita melakukan pembatalan, dia tidak lama langsung masuk ke belum dicek. Jadi kita masih bisa memvalidasi. Tapi kalau sekarang kayaknya boleh ya, 2 kali 24 jam atau mungkin lebih Pak. Nah, jadi tidak bisa waktu itu yang kita ini. Jadi untuk perbaikannya, kalau itu sudah dilakukan pembatalan, silakan di user yang dipegang masing-masing, bukan user pendamping BPNT yang dipakai oleh desa kecamatan kelurahan kan. Jadi dari user itu bisa mengakses seluruh desa kelurahan yang ada di Talang Kelapa Pak. Jadi kalau memang itu sudah dilakukan pembatalan oleh Sungai Rengit, bisa nanti setelah dia masuk lagi ke menu belum dicek, itu bisa dapat validasi oleh Sungai Rengit Murni. Tapi nanti tetap melalui desa Sungai Rengit. Jadi pastikan dulu benar, kita data dulu Pak. Data warga-warga Bapak yang datanya ada di Sungai Rengit. Nah setelah itu minta lakukan pembatalan, atau dari Bapak pun bisa lakukan pembatalan dari user yang Bapak. Tapi pemilihannya harus Sungai Rengit, bukan Sungai Rengit Murni. Dilakukan pembatalan, mungkin prosesnya agak lama. Setelah itu masuk ke belum dicek, silakan validasi lagi dengan link yang sudah ada, yang sudah valid. Tapi kalau misalnya itu sudah lama, mungkin ada data-data yang bulan Maret, awal bulan Maret kita validasi. Nah kemungkinan itu yang makin lama proses pembatalan Pak, karena data itu kadang sudah terkunci. Tapi silakan untuk dicoba, mungkin masih bisa Pak.
Kemudian untuk usulan baru, memang di aplikasi Supervisor sekarang Pak ada menu untuk usulan bansos dan DPKS. Jadi di usulan ini silakan Bapak Ibu mengisi sesuai template, sesuai format yang sudah dibagikan di grup. Kami harapkan pengisian itu pun harus sesuai dengan sesuai dengan format. Misal nih, memasukkan nih mohon tidak ada tanda kutip atau titik atau digit lain yang akan menolak sistem. Jadi misalnya di situ untuk NIK 1607 mungkin kita terbuat 1607. Nah, itu yang akan menjadi penolakan. Karena data ini akan kami imporkan ke pusat. Nah, dia harus sesuai template. Terus jenis bansos, kalau lihat di sini dia sudah ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan apakah kita akan memilih bansos PKH, BPNT, BST maupun non-bansos. Sehingga maka itu kita perlu pengisian data usulan baru ini harus pakai template ini. Jangan buat template baru. Karena di sini kan tinggal pilih untuk jenis bansos. Begitupun yang lain. Seperti tempat tanggal lahir harus juga dibuat pakai garing kayaknya nih, tanggal, garing bulan, garing tahun. Di sebelahnya itu ada keterangan. Nah, keterangan itu mungkin nanti mengambil nama kecamatan ataupun nama desa atau kelurahan. Yang penting kita tidak keluar dari bentuk format ini. Kalau kita keluar dari bentuk format ini, waktu kami kirimkan data ini dia tertolak. Template gagal proses biasanya itu. Walaupun dia cuma satu nanti tanda kutip, dia akan gagal untuk masuk. Kemudian tadi benar kata Pak Daniel, Kemensos sekarang sedang sosialisasi aplikasi cek bansos. Itu bisa kita download melalui Play Store di Android masing-masing. Namun nanti di situ kita pendaftaran akun ini yang memverifikasi adalah tim dari Pusdati. Dan mungkin juga kalau sudah satu Indonesia mendownload dan mengajukan akun, itu akan membuat makin lama itu. Nah, kalau kawan-kawan PKH waktu itu sudah menginformasikan, mungkin belum ada konfirmasi sampai sekarang. Nah itu. Jadi memang lama. Tapi di tempat kami mungkin sudah dari awal-awal pernah mendownload. Jadi di kami sekarang sudah ada 15 usulan. Tapi itu tadi karena kayaknya aplikasi belum sempurna sehingga belum bisa kita setujui, belum bisa kita verifikasi lagi. Mungkin itu Pak, tambahan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang lain lebih pas lagi untuk itu kira-kira. Masih bingung banget. Ada? Ayo, Datang di sini baca masuk sini ya. Bisa masuk ke sungai ini, kamu tuh. Lagi, sudah. Firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Pak Daniel. Ada yang ingin kami tanyakan Pak Lora. Sebelum kami tanyakan, kami sudah 100% untuk urutan 3 besar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rodir, Pak Arvin, terutama khusus Pak Lora kami yang telah membantu kami dalam masyarakat hukumnya dan saudara PKH ya. Tinggal kami menyelesaikan yang belum padam yaitu 335, insya Allah malam ini selesai Pak. Yang PKTP 4 mungkin itu kami cek apa kami suruh merekam. Adapun inti pertanyaan kami Pak dari Dinas Sosial, ini data baru Pak ya. Dasar kami nanti KRT itu Pak dibatasi tidak Pak? Mungkin aplikasinya belum ya, tapi kami harus bergerak cepat Pak. Jadi apakah misalnya Komoro itu
dijatain 2.000 Pak. Kami bagi 50 RT. Jadi kami membuat surat nanti beritahu Pak Lurah ada dasarnya Pak. Takutnya kalau tidak dibatasi mengeludak Pak. Dan syarat-syaratnya juga Pak perlu Pak. Karena RT terserah RT-nya kadang-kadang lebih cerdas dari kami Pak. Itu dasar kami. Terima kasih sekali lagi, kami terima kasih kepada Pak Lurah yang telah menampingi kegiatan kami bermalam-malam di TKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirman. Tadi memang subhanallah sudah 100%. Dia tadi sudah ngomong 335 belum padam. Dan insya Allah malam ini padam ya. Jadi jangan tinggal ke rumah saja. Nah, harus padam ya loh masalahnya. Dan ada yang belum ada KTP, besok suruh ke sini kita lakukan perekaman. Karena ini kalau kakak KTP itu tidak padam, bisa kita bantu berkecapil. Tapi kalau KTP sudah terdewek, karena dilakukan betul sampai sidik jari. Ya, yang berangkat yang rencana ke depan dan syaratnya kami persilakan kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak. Dan Pemurus, Apakah ada pembatasan ya dalam hal usulan untuk yang baru RT? Sebenarnya secara usulan tidak ada Pak. Nggak sebanyak-banyaknya lajulah. Apalagi sekarang kalau nanti kita banyak mengeluarkan berapa ribu yang kita keluarkan itu prinsip di TKS seperti ini Pak, 40% dari jumlah penduduk. Jadi kalau sekarang penduduk Banyuasin itu ada 822.000 kalau kurang lebih, maka di TKS kita ada 300-an, 350, 40% dari jumlah penduduk. Biar tak salah Dari 351.000 tadi, kalau kita keluarkan sekian orang tadi seperti yang katakan kita keluarkan 30.000, maka itulah akan digantikan ada orang-orang yang baru. Nah, jadi soal kuota tergantung nanti 40% daripada jumlah penduduk kita. Penduduk Sukamoro ada berapa, nanti 40%-nya berapa. Dan mungkin masuk Galo kan lucu kan gitu. 80% dari jumlah penduduk Sukamoro dan mungkin masuk 80%. Berarti miskin Galo itu. Ya, jadi 40%-nya. Nah, nanti soal diterima atau tidak, pokoknya kita usul dulu, ya. Dan yang, kalau bisa yang kita usulkan itu memang menurut kita itu memang pantas Pak. Jangan kaget karena itu tadi kata Pak Camat dari Ampi tentang ini itu anak-anak mantu orang IPA tadi termasuk ke sudah ada usaha kita bermain-main dengan data ini Pak. Dan kalau bisa ini kata memang sudah tadi. Kalau memang nanti memang belum ada kata KTP, ada orang jompo, ada tubuhnya belum KTP, belum dapat kata KTP, belum dapat bantuan, kita buat dulu baru bisa usulkan. Jadi jangan retokin lagi, kalau data kita sudah benar, masuklah data yang tadi dengan tidak valid, muncul lagi masalah lagi gitu untuk perbaikan. Nih, jadi dari kami Pak untuk sementara ini silakanlah usulkan sebanyak-banyak lah yang pantas. Tapi pun itu nanti harus dipertanggungjawabkan dulu lah. Sebelum kita mengusulkan itu, paling tidak kita musyawarah desa, musyawarah kelurahan dulu. Dengan dihadiri beberapa perangkat, dengan beberapa tokoh masyarakat, DPD, begitu, bahwa pantaskah si A ini kita usulkan untuk mendapat minimal, bukan mendapat bantuan, minimal masuk dulu dalam data terpadu kesehatan sosial. Soal untuk nanti dibantu atau tidak bukan urusan kita. Nanti kalau sudah dapat masuk dalam data terpadu kesehatan sosial, insya Allah walaupun nanti dia tidak dapat bantuan BPKH, BPNT segala macam itu, dia nanti untuk akses yang lain seperti untuk mendapatkan KIS, untuk mendapatkan subsidi listrik, untuk mendapatkan subsidi apalagi selain gas 3 kilo dia sudah bisa masuk dan minimal itu dulu. Soal bantuan nanti dapatkan nanti dibantu TKH, BPNT, DST segala macam itu bukan kewenangan kita. Itu ya Pak ya. Syaratnya harus ikuti template tadi. Kalau memang syarat untuk menyiapkan syarat memang kalau kita mau secara Kemensos ada 14 kriteria pada salah 14 kriteria kemiskinan mulai dari ya
status rumah, atapnya daun, tapi tidak mungkin lagi sama sekarang. Asbes kemudian seperti itu kan, lantainya lantai tanah, tapi kalau sudah mungkin di lantai tanah sekarang, mungkin lantainya sekarang kita naikkan seperti ubin atau tegel, ya bukan keramik. Kemudian dindingnya itu kalau itu papan kayu ataupun mungkin batako bisa seperti itu. Listriknya kita lihat apakah dia listrik 450 atau bukan, bahkan mungkin nyantol pada orang lain seperti itu. Kemudian penghasilannya mungkin berapa? 300 ribu, 300 ribu sebulan. Dan pernah ganti baju, ganti baju baru sekian tahun sekali. Iya, makannya mungkin cuma 2 kali sehari seperti itu. Memang gak berat. Yang tahu itu adalah FT seperti itu. Kalau salah satu kriteria tersebut ada, dan memang tidak harus pakai seperti Anda. Salah satu mungkin nanti akan di-ranking oleh aplikasi Kemensos. Nah, orang ini layak untuk dapat dimasukkan dalam DTKS. Yang penting nanti misalnya ada calon pun langsung pantas masukkan melalui aplikasi yang template tadi. Tinggal lihat mau bantuan apa, PPNTK, PKHK, PSTK atau non program. Harap tahu untuk dapat PKH harus dia ada komponen ya Pak Delia, komponen dia harus ada anak balita, ada anak hamil, anak sekolah, kemudian lansia, anak cacat, seperti itu. Kalau enggak itu enggak usah dimasukkan bantuan PKH, lebih baik dimasukkan bantuan BPNT. Dan informasi terakhir kabarnya, BST nanti dihapus pula oleh Bu Risma. Tadi kan saya kita baca di media-media, stop BST. Yang ada kaget ke depan itu hanya 2, BPNT dan PKH. Maka saran kami kalau ingin dapat bantuan seperti tadi, lihat dulu kalau yang tidak ada komponen masukkan saja dia bantuan BPNT. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi dari kriteria yang dimintakan oleh Pak Firman, kita buka kayak di Google, ada Mbak Google. Jadi rumah 3x4 ada beda. Kalau negatifnya pernah mikir gini. Rumah negati lagi yang masih lantai tanah pernah mikir gini. Rumah negati lagi atap rupiahnya pernah mikir gini. Jadi kita buat 1000 kamu buat. Betul Aminah sudah terus 1000. Nah sekarang kita lakukan pencoretan. Aminah ini rumahnya kecil, tapi kebunnya besar, luar kau. Walaupun dia janda, kita lagi tanah ini kebun lagi tak berhektar-hektar, dia ada 10 hektar di Pulau Rimau. Artinya penghasilan dia di atas 1 juta. Nah sedangkan di sini dia 200 per bulan. Dia per minggu 1 juta lebih. Artinya sebulan 4 juta. Sementara kawan-kawan pendamping PKH 3 jutaan. Galau-galau disitulah, termasuk beli kuota. Ya. Nah, jadi kita lakukan pencarian itu. Rumahnya gedung, memang dia itu tidak pakai apa tuh keramik, tapi rumahnya 6x8. Sementara yang kita masukkan rumah 3x4 keluar. Nah itu aja. Jangan sampai kita kesian nengok mbah itu ni apa ini. Padahal dia memang miskin tapi tak diurus oleh anaknya.